Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ciko Permana dan kedua rekan saya Nislina serta Tianira akan mempresentasikan mengenai DNA repair dan cancer. Adapun konten yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada kanker, yang kedua ada DNA repair, yang ketiga ada seroderma pigmentosum, yang keempat ada HNPCC, yang kelima ada kanker payudara, dan yang terakhir ada faktor risiko dan pencegahan kanker. Perlu kita ketahui, kanker sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh yang dapat merusak sel normal di sekitarnya dan bagian tubuh yang lain. DNA sendiri merupakan materi genetik yang ada di setiap individu. Ada kalanya saat proses pembuatan DNA atau replikasi DNA terjadi kesalahan. Nah, kesalahan ini kita sebut sebagai mutasi DNA. Nah, apabila terjadi kesalahan atau kerusakan DNA, sel akan mempunyai dua pilihan. Yang pertama, akan mengalami DNA repair, yang kedua akan mengalami apoptosis. DNA repair sendiri merupakan suatu mekanisme perbaikan DNA yang mengalami kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti paparan sinar matahari, paparan kimia berbahaya, asap rokok, atau faktor internal seperti warisan dari kedua orang tua, berkembangnya materi genetik asing di dalam tubuh, dan pembelahan sel yang tidak terkendali. Mekanisme DNA repair sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada damage reversal, yang kedua ada damage removal, dan yang ketiga ada damage tolerance. Damage removal sendiri terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada base excision repair, yang kedua ada nucleotide excision repair, dan yang ketiga ada mismatch repair. Nah, yang pertama ada damage reversal. Damage reversal merupakan proses pergantian secara langsung yang merupakan cara perbaikan DNA dengan melibatkan pembuangan atau pembalikan DNA yang rusak oleh sebuah enzim. Misalnya pada gambar ini ada guanin yang dapat menjalani reaksi yang mengikat gugus metil ke atom oksigen di basa. Nah, guanin yang mengandung gugus metil ini jika tidak difiksasi akan berpasangan dengan timin daripada dengan sitosin selama replikasi DNA. Untungnya manusia memiliki enzim yang dapat menghilangkan gugus metil, membalikan reaksi, dan mengembalikan basa ke dalam keadaan yang normal. Proses yang kedua ada damage removal. Damage removal ini prosesnya lebih kompleks daripada mekanisme sebelumnya karena melibatkan replacing atau pergantian dengan cara dipotong-potong. Terdapat tiga mekanisme dalam damage removal ini. Yang pertama adalah base excision repair. Base excision repair ini terjadi jika hanya ada satu basa yang rusak yang kemudian akan digantikan dengan basa yang lain. Nah, pada gambar ini ditandai dengan segitiga yang berwarna merah. Tempat terjadinya kerusakan DNA ini kita sebut sebagai abesic site atau AP site. Nah, pada E. coli terdapat suatu enzim yang disebut dengan DNA glikosilase yang berfungsi untuk mengenal AP site ini. Lalu ada AP endonuklease yang akan membuang AP site ini dan nukleotida di sekitarnya. Lalu oleh DNA polimerase 1 dan DNA ligase ini akan diisi kekosongannya. DNA polimerase 1 berperan di dalam mensintesis atau menambahkan pasangan basa yang sesuai dengan pasangannya, sedangkan DNA ligase berperan untuk menyambungkan pasangan basa yang telah disintesis oleh DNA polimerase. Mekanisme yang kedua ada nucleotide excision repair. Pada nucleotide excision repair ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ada satu basa yang rusak, kemudian diganti dengan basa yang baru. Tetapi pada proses ini ada lebih dari satu basa yang rusak, sehingga kita sebut sebagai satu segmen. Segmen ini kemudian nanti akan rusak dan akan digantikan dengan yang baru. Pada Escherichia coli terdapat protein yang terlibat dalam proses pembuangan atau pemotongan DNA yang mengalami kerusakan. Protein tersebut disebut dengan UVRA, UVRB, dan UVRC. Nah, setelah protein tersebut mengenali kesalahan, maka nukleotida yang rusak tersebut akan dipotong sehingga terjadi kekosongan. Kekosongan ini akan diisi oleh DNA polimerase 1 dan DNA ligase. Seperti pada sebelumnya, DNA polimerase 1 ini berperan sebagai mensintesis nukleotida yang baru untuk dipasangkan dengan segmen DNA yang mengalami kekosongan tadi. Sedangkan DNA ligase ini berfungsi untuk menyambungkan pasangan basa yang ada. Selanjutnya ada mismatch repair. Mismatch repair ini memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika DNA disalin.
Nah, selama replikasi DNA polimerase sendirilah yang akan mengoreksi setiap DNA yang salah pasangannya. Kemudian, DNA polimerase ini akan memindahkan nukleat tersebut dan melanjutkan kembali dengan menyintesis yang baru. Mekanisme DNA repair yang terakhir adalah damage tolerance atau mentoleransi kesalahan. Nah, hal ini dilakukan bila kesalahan yang terjadi ini sudah tidak dapat diperbaiki sama sekali sehingga akan terpotong. Yang terpotong adalah kedua strand. Nah, mekanisme ini adalah sebuah bentuk replikasi rawan kesalahan atau error point yang memperbaiki kerusakan-kerusakan DNA tanpa membalikan sequence basa awal. Jadi, gak bisa balik lagi. Nah, berhubungan sama DNA repair, aku bakal jelasin dua penyakit keturunan yang ada pada DNA repair. Yang pertama ada XP. XP atau Xeroderma pigmentosum adalah kelainan resesif autosomal herediter yang langka karena adanya defek atau cacat gen pada jalur perbaikan eksesi nukleotida atau nucleotide excision repair. XP terjadi akibat dari paparan radiasi sinar UV atau sinar matahari. XP dapat terjadi di kulit, mata, sistem syaraf, dan pengaruh psikologis. Tadi kan disinggung sedikit mengenai NER. Nah, aku mau memperjelas sedikit nih mengenai NER. NER atau Nucleotide Excision Repair itu tadi mekanisme perbaikan DNA. Dan NER ini merupakan satu-satunya jalur perbaikan untuk dimer pirimidin yang pada kasus ini adalah timin. Singkatnya, saat kita sedang terkena paparan sinar matahari, sinar ini dapat menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen antara dua molekul timin, menghasilkan banyak dimer timin di NER. Nah, dimer timin ini bisa menyebabkan kerusakan DNA. Umumnya, untuk orang yang tidak mengidap kelainan XP, saat adanya kerusakan DNA akibat sinar UV akan langsung diperbaiki oleh NER. Tapi, untuk orang yang mengidap kelainan XP tidak dapat diperbaiki DNA-nya yang rusak karena adanya mutasi gen yang mengkode protein sehingga menyebabkan kecacatan atau defek pada NER yang berperan untuk memperbaiki kerusakan DNA tersebut. Untuk mutasinya itu tadi itu ada XP, ada 7, ada XPA, XPB hingga sampai XPG. Nanti akan bikin rusak NER. Lalu karena adanya defek ini, NER akan menyebabkan pengidap XP sangat sensitif terhadap sinar matahari, juga memiliki risiko tinggi terhadap kanker pada area yang terpapar. Lalu yang kedua ada penyakit hereditary nopoliposis colorectal cancer atau HNPCC yang juga disebut dengan sindrom Lynch. HNPCC adalah gangguan autosomal dominan akibat adanya kerusakan DNA mismatch repair atau MMR yang menyebabkan peningkatan tingkat perubahan nukleotida tunggal dan ketidakstabilan mikrosatelit. Mengenai MMR tadi sudah dibahaskan sebelumnya. Kerusakan salah satu gen untuk dimer protein merusak fungsi protein yang salah satunya merupakan MMR tadi. Sehingga disfungsi gen dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memperbaiki kesalahan replikasi DNA dan menyebabkan terjadinya penyakit HNPCC ini. Yang paling umum terjadi defek adalah gen HMLH1 dan HMSH2. Untuk orang yang menderita HNPCC memiliki risiko tinggi terkena kanker usus besar. Yang paling umum ya ini. Lalu yang kedua paling umum itu ada endometrium untuk wanita, lalu untuk selebihnya itu kanker-kanker seperti kanker ovarium, seperti ovarium, lambung, usus kecil, liver, otak, dan banyak lagi. Baik, yang selanjutnya itu adalah kanker payudara. Kanker payudara ini merupakan salah satu penyakit kanker di mana penyakit ini muncul karena adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak normal dan tidak terkontrol di dalam payudara. Kumpulan dari sel kanker ini kemudian membentuk tumor ganas. Di payudara, sel-sel tersebut bisa berasal dari saluran susu, kelenjar susu, atau jaringan ikat di dalamnya. Penyebab terbentuknya sel kanker ini tidak diketahui secara pasti. Namun, sekitar 5-10% penyakit kanker payudara ini dapat diturunkan secara genetik dan ditemukan bahwa kanker payudara berhubungan dengan gen tertentu, yaitu mutasi gen BRCA1 atau breast cancer 1 dan BRCA2 atau breast cancer 2. BRCA1 dan BRCA2 ini merupakan dua jenis gen penekan tumor, di mana fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan DNA sel sambil mengendalikan pertumbuhan sel. Baik, dapat terlihat pada gambar, contohnya itu pada gen BRCA1. Pada normalnya, gen BRCA1 ini memperbaiki gen PTEN atau fosfatase entensin homolog yang rusak dengan menjahitnya kembali. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri.
Untuk gambar yang sebelah kanan itu, ketika BRCA1 bermutasi, ia berhenti memperbaiki gen PTEN yang hilang, yang berkontribusi pada tumor kanker. Ketika PTEN ini tidak diperbaiki oleh BRCA1, maka mengakibatkan penghambatan kematian sel, migrasi sel, dan mengakibatkan munculnya kanker. Baik, yang selanjutnya, faktor risiko kanker. Kanker ini dapat menimpa semua orang pada setiap bagian tubuh manapun dan pada golongan umur manapun. Namun, lebih sering menimpa orang yang berusia 40 tahunan. Risikonya itu akan meningkat apabila setiap orangnya itu mempunyai faktor risiko kanker. Masing-masing jenis kanker dapat dikenali secara spesifik. Umumnya, sebelum kanker meluas atau merusak jaringan di sekitarnya, penderitanya itu tidak merasakan adanya keluhan ataupun gejala. Tetapi bila sudah ada keluhan, biasanya penyakitnya itu sudah lanjut. Untuk pencegahan kankernya itu, meskipun penyebab kanker secara pasti belum diketahui, tetapi setiap orang dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara hidup sehat dan menghindari penyebab kanker, yaitu hindari kebiasaan merokok, upayakan kehidupan seimbang dan hindari stres, periksakan kesehatan secara berkala dan teratur, membatasi minuman alkohol, dan lainnya. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu kanker manusia berkembang ketika gen yang mengatur pembelahan sel normal gagal berfungsi, diaktifkan pada waktu yang salah, atau diubah. Akibatnya, sel-sel dapat tumbuh di luar kendali dan membentuk tumor. Gen yang mengendalikan pembelahan sel dapat dirusak oleh mutasi spontan atau digantikan oleh invasi virus, tumor. Oleh karena itu, perubahan dalam gen perbaikan DNA yang menghasilkan peningkatan tingkat mutasi dapat sangat meningkat kerentanan seseorang terhadap kanker. Cacat pada gen yang mengkode protein yang terlibat dalam perbaikan eksisi nukleotida, perbaikan ketidakcocokan, umpan rekombinasi, dan sintesis DNA translasi rawan kesalahan. Semuanya telah dikaitkan dengan kanker manusia. Baik, berikut merupakan daftar pustaka atau referensi kami untuk menyusun materi yang kami jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.